Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita, di mana kita sampai kepada bab yang kedua. Kurang gede kali ya soalnya. Cek. Ya. Kemarin sudah kita membahas tentang masalah ya kitab Badi'il Wahyi ya, tentang permulaan wahyu. Kedengeran nggak? Aman ya? Nah. Yang belakang kedengeran? Jelas? Nah. Maka malam hari ini kita membahas tentang kitab yang kedua daripada Sahih Al-Bukhari, judulnya Kitabul Iman, kitab yang membahas tentang masalah iman ya. Kenapa Imam Bukhari mendahulukan pembahasan masalah iman daripada masalah-masalah yang lain? Nanti dijelaskan tentang masalah sholat, tentang masalah zakat, tentang masalah haji, masalah jihad dan sebagainya. Cuma nanti ya, masih panjang ini kita belajarnya. Nah, ini Imam Bukhari memasukkan Kitabul Iman setelah Bad'ul Wahyi, karena perkara iman itu adalah syai'un muhimmun, perkara yang sangat penting ya. Kalau kita membangun bangunan, kalau kita lihat tiang di sini ya, ini tiang ini terdiri daripada batu, besi, sama semen, pasir. Tapi dari empat itu yang paling kuat yang mana? Yang paling kuat besi, hadirin. Ya. Tapi kelihatan nggak sama kita? Enggak. Ya. Sama kita lihat rumah besar, mungkin 4 lantai pakai lift lagi. Itu kalau kita lihat rumah besar seperti itu, pasti nggak ada pondasinya. Harus nggak ada pondasinya. Nah, yang namanya pondasi nggak kelihatan. Begitupun tadi, sesuatu yang kuat itu biasanya nggak dimunculkan. Sama nih, sama iman. Orang bisa jadi memiliki ilmu yang berbeda-beda, ya. Begitupun keimanannya. Maka nggak heran ada orang pinter tapi kebelinger. Kenapa? Nggak kuat iman. Nggak heran ada orang alim, punya ilmu, sekolah tinggi, stres. Kenapa? Nggak punya iman. Nah, ini makanya Imam Ghazali mendahulukan ini karena ini adalah suatu asas ya. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pondasi, 5 perkara. Kalimat bunya dalam bahasa Arab artinya dibangun. Berarti itu Islam dianggap seperti apa? Bangunan. Yang namanya bangunan punya pondasi, yang namanya bangunan punya tiang, yang namanya bangunan punya tembok, punya atap. Begitupun Islam, hadirin. Apa pondasi Islam? Yaitu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah ya. Makanya syahadat penting, hadirin. Makna syahadat sebenarnya bukan cuman orang mengucapkan syahadat doang. Makanya banyak orang masuk Islam mengucap syahadat tapi nggak sholat. Ada nggak? Ada. Yang kawin pengen apa, yang masuk Islam pengen kawin ya, habis Islam sholat gak dia? Enggak. Dia cuma mengucapkan kalimat syahadat selesai. Padahal kalimat syahadat nggak begitu. Antum bisa bayangkan sebuah bangunan besar punya pondasi kuat. Nah, pondasinya tuh syahadat. Makanya seseorang bisa melaksanakan sholat, bisa membangun bangunan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji karena pondasinya kuat. Nah, pertanyaannya, pondasi seperti apa? Apa makna syahadat yang sesungguhnya? Nah, ini. Tulis yang pertama, syahadat maknanya komitmen. Ya, jadi kalau orang sudah bersyahadat,
berarti dia berkomitmen dengan satu agama, yaitu agama Islam. Tidak ada tawar-menawar dengan agama lain. Itu komitmen maknanya ya. Sama kita punya bini. Ya, komitmen enggak? Komitmen. Udah satu bini, udah komitmen, sumpah setia. Maka kalau ada bini-bini, ada janda-janda yang lain, perempuan yang lain, kepengaruh nggak kita? Enggak, karena sudah apa tadi? Komitmen. Maka Islam, maka syahadat adalah komitmen. Yang kedua, konsisten. Syahadat adalah konsisten. Ketika orang sudah masuk Islam, maka dia harus konsisten menjalani keislamannya sampai dia mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum. Tuh. Konsisten nih masalahnya tadi. Orang masuk Islam cuma mengucap syahadat tapi nggak ada konsistennya. Nikah dia sama orang Indonesia nih, orang bule. Orang bule pengen kawin sama orang Islam, masuk Islam. Habis nikah cerai, kafir lagi nggak? Kafir lagi. Kenapa? Karena di syahadatnya tidak ada nilai konsisten. Lalu yang ketiga, syahadat maknanya konsekuen. Ya. Konsekuen. Seorang muslim yang bersyahadat haruslah tahu bahwasanya ketika dia masuk Islam, maka Islam itu ada konsekuensinya. Apa itu? Atiullah, harus taat sama Allah. Wa atiur rasul, harus taat sama Rasul. Nggak mau taat sama Allah, nggak mau taat sama Rasul, maka syahadatnya ya tidak sempurna. Islamnya tidak sempurna. Tuh. Nah, itulah makna syahadat. 3 itu, ya. Apa tadi yang pertama? Komitmen, konsisten, dan konsekuen. Itulah 3 makna syahadat. Kalau kita dalamin tuh begitu. Makanya betapa pentingnya syahadat ini, ya, sampai-sampai di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada anak beliau namanya Zaid bin Harisah, anak angkat. Zaid bin Harisah punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ini cucu kesayangan, cuman angkat. Ya. Dulunya dipakai nama Zaid bin Muhammad, ditegur sama Allah, nggak boleh namain anak angkat dengan nama kita sendiri. Harus nama bapaknya dia. Nah, suatu hari Usamah bin Zaid masih muda, perang nih. Masih muda, masih belasan tahun. Perang ngelawan musuh, musuhnya jatuh. Udah tergeletak tuh musuh, tiba-tiba tuh musuh mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena Usamah tahu ini orang mengucapkan syahadat bukan karena pengen masuk Islam, tapi biar selamat. Biar apa? Selamat. Karena kata Nabi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka apabila ada suatu negeri yang pengen diperangi sama Rasulullah, namun negeri itu sudah bersyahadat, maka nggak perlu perang. Nggak perlu perang. Sama nih, ketika udah terjatuh, udah tersungkur, udah pengen ditusuk sama Usamah, tiba-tiba dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kata Usamah, ente pura-pura syahadat, ditusuk sama Usamah, dibunuh sama Usamah. Karena dia memang syahadatnya apa? Pura-pura. Lantas itu berita viral. Sampailah ke telinga Rasulullah bahwasanya Usamah membunuh orang yang sudah bersyahadat. Dipanggil Usamah. Tuh. Ada apa ya Rasulullah? Apa benar ente membunuh orang yang sudah bersyahadat? Naam ya Rasulullah, dia orang bukan syahadat karena pengen masuk Islam, tapi dia syahadat karena takut dengan pedang saya. Apa kata Rasulullah? Halla syaqaqta sadrah. Apakah engkau sudah belah dadanya sehingga engkau tahu niatan dia apa? Belum ya Rasulullah. Nah, Rasul marah. Ya, sehingga muncullah apa istilah nahnu nahkum bizzawahir. Kita ini hanya boleh menghukumi yang zahir-zahir doang. Urusan hati, urusan dia sama Allah. Jadi kalau ada orang pengen masuk Islam, ya kita syahadat. Tapi Ustaz kayaknya dia bohong-bohongan, dah pengen nyari sumbangan doang biar dibilang mu'alaf. Lah nggak apa-apa, udah biarin. Tugas kita hanya menghukumi yang zahir, tidak boleh menghukumi yang batin.
Mafhum sampai sini itu ya. Nah, ini kisahnya tuh ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya. Ketika orang sudah mengucapkan syahadat, maka yang 4 baru muncul. Apa itu? Salat, puasa, zakat, haji, atau salat, zakat, puasa, haji. Nanti beda-beda riwayat dalam beberapa hadis dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perbedaan itu ya urutan-urutannya tidak menjadi masalah ya. Tapi yang jelas kalau kita ketemu ada perbedaan nggak masalah. Yang penting unsurnya 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ntar ada yang haji duluan baru puasa. Macam-macam hadisnya. Pertanyaannya, dari 5 rukun tadi ada nggak jihad di situ? Ada nggak rukun Islam jihad? Baik ya. Salat ada? Ada. Kenapa? Setiap hari fardu ain. Yang kedua, zakat ada nggak? Ada. Setiap tahun hukumnya fardu ain. Yang ketiga, puasa ada nggak? Ada. Setiap tahun hukumnya fardu ain. Haji ada. Hukumnya fardu ain bagi yang. Nah, jihad kenapa nggak ada? Kita mengatakan bukannya Islam itu tidak identik dengan jihad. Wow, dari awal mula Rasul berdakwah sampai Rasul wafat nggak berhenti sahabat jihad sama Rasulullah. Bahkan kalau kita buka buku sejarah, isinya perjalanan hidup Nabi perang. Cuman kenapa kok ulama tidak memasukkan jihad ke dalam rukun Islam? Padahal kerjaan Nabi tiap tahunnya sama sahabat jihad. Jawabannya karena jihad hukumnya fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Dari yang 5 tadi hukumnya apa tuh? Fardu ain. Jihad apa? Fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah sebagian pergi, maka yang sebagiannya nggak wajib. Bahkan kalau bisa jangan semuanya pergi, sisain dikit buat ngaji, buat belajar, buat nuntut ilmu. Ya. Imam Ghazali dulu hadirin. Di zaman beliau tuh ada yang namanya perang salib hadirin. Imam Ghazali absen perang salib. Beliau memilih untuk berkholwat, beruzlah di menara masjid sambil mengarang tulisan-tulisan. Lantas ada ulama mengecam, nyinyir kalau bahasa sekarang. Imam Ghazali, ente ilmu mulu, jihad dong, amalin dong ilmu. Nah ini dia. Ya, amalin dong ilmu. Ya. Imam Ghazali enggak. Ya, Imam Ghazali tetap belajar. Kenapa belajar? Karena belajar juga jihad. Jangan sembarangan ya. Emang yang namanya jihad mesti perang? Enggak mesti. Ya. Kalau jihad itu harus turun ke lapangan perang, saya mau tanya Bung Karno, Bung Hatta, kira-kira jihad bukan? Kira-kira ikut perang enggak? Kagak. Nggak ikut jihad kan. Ketika Belanda menyerang Indonesia lagi setelah merdeka ya, ngapain Bung Karno dengan Bung Hatta? Bernegosiasi, tapi nggak setuju. Siapa itu? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tetap perang melawan Belanda, perang gerilya namanya. Jadi bapak negara kita itu Bung Karno dan Bung Hatta ini bernegosiasi dengan Belanda. Jenderal Sudirman berperang langsung. Saya mau tanya, yang perang siapa? Jenderal Sudirman. Apakah nih para bapak-bapak kita ini, pendahulu-pendahulu kita ini ikut perang? Enggak. Cuman dianggap pahlawan. Karena yang namanya pahlawan nggak mesti pakai apa? Fisik, nggak mesti perang. Enggak. Nah berarti sama. Ini para pejuang-pejuang kita, para santri-santri kita, para pelajar-pelajar kita juga ikut berjuang. Ya. Nah sekarang lebih parah lagi sekarang, perang intelektual. Ya. Wazul fikr, perang pemikiran. Tuh, ini yang lebih penting. Ya sekarang bukan zamannya pakai pistol. Orang belajar silat zaman sekarang udah jarang kepake. Ya, saya punya jurus 12 tuh. Jurus begini, kagak kepake sekarang. Kenapa? Orang lawan kita tunjuk deh biru, visum. Besok nggak ngajar. Ya. Buat apa sekarang? Sekarang perang pemikiran nih. Bagaimana kita menangkis paham-paham LGBT? Paham-paham homoseksual, paham-paham yang lain sesat dan sebagainya. Ya. Makanya Imam Ghazali tadi lebih memilih untuk belajar daripada perang. Kenapa? Karena sudah banyak yang berangkat
perang, dan jangan semuanya pergi perang. Entar mati semua kagak ada yang belajar tuh ya. Nah ini. Jadi kembali lagi tadi, kenapa jihad tidak dimasukkan ke dalam ya rukun Islam? Karena fardu kifayah. Yang kedua alasannya karena ya jihad itu bergantung dengan situasi dan kondisi. Gitu ya. Pernah kemarin ada selentingan yang mengatakan katanya Habib Usman Betawi itu antek Belanda katanya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin sebagian jamaah pernah dengar ya. Saya mau jelaskan nih bagaimana duduk perkaranya. Dulu di zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia itu tiap kerajaan pasti punya ulama. Tiap kerajaan pasti punya kodi, punya mufti, punya kiai zaman dulu. Maka ketika Belanda menyerang kerajaan tersebut, maka kerajaan tersebut membela tanah airnya, membela kerajaannya. Terjadilah perang. Kenapa? Karena kerajaan juga punya pasukan, Belanda punya pasukan. Terjadi peperangan, nggak bisa masuk tuh Belanda ke Indonesia, khususnya Aceh. Karena kerajaan terbesar dulu apa? Samudra Pasai. Itu di Aceh. Makanya Aceh nggak pernah kemasukan Belanda. Kenapa? Kerajaan. Beda yang namanya Batavia atau Betawi. Betawi kagak ada kerajaan khusus. Ya. Kalaupun ada kecil pasti. Jakarta semana sih? Yang ada Banten, tuh ya. Mataram, Sriwijaya, Majapahit itu ada, cuman udah dulu kalau itu. Sekarang nih, nah akhirnya tuh di tahun 1850 ke atas, di zaman Said Usman bin Yahya, itu Belanda sudah penuh menguasai Pulau Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur full dikuasai Belanda. Ya. Maka ketika sudah full seperti itu, kita ini umat udah nggak punya gerakan. Ilah satu yang bisa kita gerakan adalah gerakan ya perjuangan keilmuan. Karena kebangkitan itu muncul dari apa? Ilmu. Kalau kita lihat sejarahnya, 350 tahun Indonesia belum merdeka. Tapi menjelang kemerdekaan terbentuklah Budi Utomo. Pendidikan. Ya, termasuk juga Jamiat Khair, sekolah di Tenabang, itu juga pendidikan. Nggak lama terbentuknya organisasi pendidikan ini merdeka. Emang yang namanya kalau merdeka kudu mulai dari pendidikan. Nah sehingga Said Usman di zaman itu memilih untuk perang secara pemikiran. Dibikin kitab yang banyak, dibikin kitab Babul Minan, dibikin kitab Sifat 20, dibikin kitab Adabul Insan, dan kitab-kitab yang lain yang kecil-kecil buat orang. Kenapa yang kecil? Karena biar gampang dibaca sama umat. Kalau kitabnya begini, Masya Allah, tebel banget ini, nggak kelar-kelar dibacanya. Dibikin yang kecil dan berbahasa Melayu. Kenapa Melayu? Biar Belanda nggak bisa baca, nggak paham isinya. Ya, ini strategi beliau. Ya, kita nggak bisa menyerang, pasukan nggak ada, senjata nggak ada, ya tuh dikarang kita. Makanya tahun 1886 kalau nggak salah ya, setelah terjadi yang namanya Gunung Krakatau meletus, itu kiai-kiai di Banten, para mursyid Thorekoh membuat suatu gerakan jihad untuk ngapain? Ngelawan Belanda. Tuh. Akhirnya kalah. Ya, pasukan Banten apa? Kalah. Kiai-kiainya dipenjara, ada yang dibunuh dan sebagainya. Nah, menurut Said Usman, ya menurut beliau, ini gerakan jihad seperti ini terlalu dini, terlalu cepat, kurang persiapan, ujung-ujungnya buang-buangnya nyawa. Saya mau tanya, kita kalau perang lawan Belanda tangan kosong, kira-kira menang kalah? Ya. Akhirnya apa? Realita terjadi, pasukan Banten banyak yang meninggal, kalah semua. Tapi Said Usman enggak, beliau memiliki taktik lain tuh. Ya. Nah inilah yang disebut dengan ijtihad ulama. Makanya kita nggak boleh sembarangin ulama. Karena ulama bergerak dengan ilmu. 20 tahun di luar negeri belajar dengan wali-wali Allah, termasuk pengarang Sulamut Taufik, itu gurunya Said Usman itu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, seorang yang punya wiridnya luar biasa. Tiap hari 12.000 la ilaha illallah. Tiap hari 12.000 sholawat. Bagaimana tuh gurunya begitu, muridnya bagaimana? Termasuk muridnya Said Usman, Habib Ali Kuitang.
Wah, dan ulama-ulama Betawi di zaman itu. Coba bayangin, ulama yang muridnya aja Habib Ali Kuitang, wali. Masa belajar ame antek Belanda? Nauzubillah, kagak mungkin. Ya. Kagak mungkin. Nah, kalau belajar dengan antek Belanda, pasti pada nggak ada yang muridnya, tapi ternyata subhanallah tuh. Makanya gerakan di Betawi ini perlu kita baca. Kenapa sih kalau di Betawi ya itu jarang orang yang megang kitab. Nih kalau kita pergi pengajian di Jawa, itu rata-rata jamaah kalau ngaji kitab megang kitab semua, termasuk emak-emaknya. Kenal Gus Koyum nggak? Gus Koyum. Itu Gus Koyum kalau ngajar itu, ya. Itu semua jamaahnya megang kitab, sampai emak-emak di pinggir rumah di luar megang kitab begini, nulis. Emak-emak. Saya mau tanya, di Betawi ada nggak yang begitu? Nggak ada. Kenapa di Betawi pada nggak megang kitab? Karena kita harus lihat sejarahnya. Ya. Mereka ini dulu kerajaan-kerajaan di Jawa, kan setelah dihancurin sama Belanda tuh kerajaan, dikuasai sama Belanda, yang tadinya kerajaan berubah menjadi pesantren. Makanya rata-rata pesantren itu ya pimpinannya dulu apa? Bangsawan. Maka karena pesantren yang mimpin bangsawan, yang santrinya bukan hanya sekedar anggap nih guru, tapi tokoh, tapi raja. Sehingga orang-orang Jawa itu kalau ame kiainya begitu hormat, begitu takzim, sampai ada yang jalannya ngesot, sampai nunduk, nggak berani mandang wajah kiainya. Kenapa? Karena dulu mereka ini keturunan orang-orang bangsawan. Ya. Jadilah pesantren gitu. Maka perjuangan Islam di Jawa dulu mana? Di pesantren. Kenapa? Karena dulu itu titisan kerajaan. Kalau di Betawi beda. Di Betawi kagak ada pesantren. Cari pesantren yang tahun 1990 ada gak di Betawi? Kagak ada. Betawi nih di Jakarta pesantrennya pesantren orang Jawa. Nggak percaya? Darul Rahman. Tahu Darul Rahman? Dulu Senopati dulu ya. Sekarang di Jagakarsa. Pimpinannya siapa ya? Kiai Syukron Makmun. Orang mana? Madura. Iya, orang mana? Madura. Itu agak lama tuh pesantren. Pesantren mana lagi? Coba As-Siddiqiyah. As-Siddiqiyah. Punya orang Betawi? Bukan. Kan punya orang Betawi. Jadi Jakarta ini dari tahun 18 ya akhir itu memang sistem ngajinya taklim. Majelis taklim begini. Dan awal mula majelis taklim itu Habib Ali Kuitang yang hari Minggu itu. Ya. Nah, jadi ketika sistem kita majelis taklim, maka sampai sekarang ya udah ngaji taklim aja. Ya. Maka orang Jakarta identik dengan taklim. Mohon maaf, saya bukan alumni pesantren. Saya ngaji keliling ke rumah kiai-kiai saya, guru-guru saya. Emang begitu dari dulu. Termasuk almarhumlah ya almarhum Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hazami, nggak nyantren hadirin, keliling aja ke rumah guru-guru dan lain sebagainya. Kenapa tadi? Nah itu dia sistem di Jakarta seperti itu ya. Ini biar kita paham nih, kalau anak kita mau nyantren, mau belajar, kita kudu pahamin dulu, kenalkan dulu sistem pesantren. Makanya ketika saya bikin pesantren di rumah, saya adopsi ya cara belajar pesantren di Jawa. Kenapa? Emang dari sono sumbernya. Ya. Mungkin bisa dikatakan alumni pondok pertama itu Ki Haji Abdul Hai Naim. Kenal gak Ki Haji Abdul Hai Naim? Almarhum ya. Yang lucu, orangnya gemuk. Nah itu muridnya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari itu. Itu orang Jakarta awal-awal yang mondok keluar. Ya. Jadi kalau kita lihat kapan orang Jakarta keluar itu mungkin tahun 50 atau nggak tahu tahun sebelumnya, yang jelas pokoknya ya orang-orang Jakarta itu identiknya sama apa? Taklim, bukan pesantren gitu. Nah kembali lagi ya. Nah, jadi tadi dibangun Islam dengan 5 perkara tadi. Nah yang kita bahas pada malam hari ini adalah ya iman, tentang iman. Apa sih iman? Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Nah ini ya, Imam Bukhari mengatakan iman adalah ucapan, perkataan dan perbuatan.
Kok ada yang bilang begini? Nah, karena memang di zaman Imam Bukhari ada aliran namanya Murji'ah, hadirin. Murji'ah. Apa sih Murji'ah? Aliran yang meyakini bahwa kalau orang sudah syahadat, sudah iman, udah nggak pape maksiat, nggak pape zina, nggak pape nyolong, karena syahadatnya imannya tidak naik tidak turun, stabil, gitu katanya. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu naik turun, naik dengan berbuat taat, turun dengan mengerjakan maksiat. Kalau Murji'ah enggak, ente udah syahadat, udah nggak apa-apa zina boleh, ya nggak apa-apa ente nyolong nggak masalah. Itu kata Murji'ah. Sesat gak kira-kira hadirin? Sesat. Ada gak sekarang yang begitu? Ada titisan-titisannya, cuman nggak ngaku aja, ya. Itu yang sholat, ya fardunya cuma Jumat doang, itu Murji'ah itu. Aneh punya teman dulu gitu, kita mah yang penting saat sholat Jumat aja, terus Jumat aja. Ini ajaran dari mana nih? Ya. Kalau kita kan enggak, kita yang namanya sholat ketinggalan sekali kodo nggak? Kodo. Kalau mereka mah enggak, udah johor lewat, yang udah lewat biarin lewat, begitu ajarannya. Auzubillah. Ya. Dalilnya apa? Nah ini orang Murji'ah ngomong begini pakai dalil hadirin, pakai ilmu. Ya, makanya kita baik-baik, nggak semua yang berilmu lurus, nggak semua yang berilmu bener. Apa dalilnya? Hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Sahabat nanya nih, wa in zana wa in saroko, meskipun dia zina atau mencuri ya Rasulullah? Kata Rasul, na'am wa in zana wa in saroko, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri, tetap masuk surga. Kalau akhir kalimatnya apa? La ilaha. Ini hadis dijadikan sandaran sama mereka. Tuh lihat kata Nabi, yang penting ujungnya husnul khotimah. Lah kan cakep ya. Meskipun dia sepanjang hidup zina, meskipun sepanjang hidup dia nyolong, yang penting ujungnya, ya. Bahkan orang-orang maksiat selalu bilang gini, lo jangan belagu yang ngaji, ya, lo belum tentu masuk surga, lo ngaji belum tentu masuk surga, balikin, apalagi lo, gitu. Gua aja yang sholat aja nggak masuk surga, lah apalagi lo yang nggak sholat, itu kan gitu ya, bener gak? Lu jangan sok suci, nah lu sok kafir lu, sok kafir. Ya hadirin ya, ini nih yang namanya sesat, bukan nggak jalan hadirin. Yang namanya sesat bukan kagak jalan. Orang nyasar, jalan nggak dia? Jalan, cuman salah jalan. Sama orang sesat bukan kagak ngaji, bukan. Orang dikata apa? Mazhab kita mazhab Bung Karno katanya, Masya Allah. Kan sesat. Orang dulu mazhab 4 dia nambahin 1 mazhab Bung Karno. Mungkin yang pecinya hitam kalian ya Bung Karno itu. Assalamualaikum ganti, ya Assalamualaikum, Masya Allah. Nggak boleh bilang amin, nggak boleh, bilangnya Alhamdulillah. Ini kan ngawur namanya. Saya tanya, dia alumni pesantren bukan? Pesantren, mondok kak dulu. Mondok, belajar nggak? Belajar. Jalan nggak? Jalan. Cuman kenapa kagak ada sopirnya? Kagak ada. Makanya pentingnya sopir, pentingnya guru, pentingnya mursyid di sini, biar kita nggak liar otak kita. Tuh. Makanya kembali lagi tadi orang Murji'ah. Kenapa bisa begitu? Karena tidak bersanad, nggak punya guru. Kalau kita cek nih pemahaman sesat, pasti ujungnya nggak punya guru. Pasti ujungnya otodidak. Pasti ujungnya baca buku sendiri, mahamin hadis tadi itu jadinya. Ya. Orang Islam nggak apa-apa maksiat, yang penting ujungnya la ilaha illallah. Justru gara-gara maksiat orang jadi nggak bisa mengucapkan la ilaha itu. Jangan jauh-jauh hadirin. Ini sebenarnya agak serem ya. Orang yang kebiasaan, orang ajan dia ngomong itu agak sulit mengucapkan la ilaha illallah. Itu cuman azan ngomong, lah bagaimana dia ngomongin orang udah lagi azan lagi ngomonginnya, ya ngomongin lagi apa? Azan lagi, tuh ngomongin ustadz lagi, Insya Allah, ngomongin kiai, ngomongin ustadz, lagi azan sama orang, ngomongin orang, ya Allah,
Fitnah lagi. Udah parah banget udah itu. Makanya tadi kembali lagi, pemahaman yang benar bagaimana yang namanya iman naik turun. Maka di Quran ada istilah muslimun, ada istilah mukminun, ada istilah muttaqun. 3 tuh yang umum. Muslimun apa? Orang yang udah masuk Islam. Imannya standar, biasa-biasa aja. Naik dikit kepada apa? Mukminun. Orang yang kadar keimanannya tinggi. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman tuh kalau disebut nama Allah getar hatinya. Kira-kira kita udah bergetar belum hati kita kalau disebut nama Allah? Belum. Berarti masih apa? Muslimun. Masih orang awam. Mukminun di atasnya baru muttaqun, orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i, orang yang infak lagi susah kek lagi kaya diinfak. Tuh. Kalau kita kan maaf lewat dulu nih, lagi seret banget rezeki tuh, berarti belum mutakin tuh belum. Ya. Kalau mutakin, apaan aja yang ada di rumah dikasih sama dia, buat istiqomah. Assalamualaikum, amal nih buat masjid Al Muawana. Wah, bentar, dilihat kantong isinya benang mulu. Dilihat kantong kanan tembus ke kantong kiri, kosong. Nggak ada apa-apaan ya, cuman ada donat 3 biji. Dah, ini mohon maaf nih, Anda cuman punya donat doang nih, nggak apa-apa dah ya, donat aja, ntar buat ustadznya aja tuh. Ada nggak cuma donat tadi? Nggak ada ya. Itu buat ustadz itu. Minimal intinya ada yang dikasih, ada yang untuk istiqomah, itu mutakin. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang nahan marah. Marah nggak? Marah, cuman apa ya? Ditahan, itu orang bertakwa. Yang keempat, wal afina anin nas, yang maafin orang tuh. Apalagi urusan warisan, ini bahaya hadirin ya. Berebut nih, ribut adik kakak masalah warisan, diambil warisannya, kata ustadz udah sabar, maafin. Iya ustadz, depan ustadz bilang iya maafin, belakang gue gondok juga, gue nggak maafin, demi Allah gue nggak maafin. Udah berongko lah, itu berarti bukan orang Kalau orang bertakwa pasti maafin. Nah itulah tingkatan muslimun, mukminun, muttaqin atau muttaqun, itu menunjukkan bahwa iman itu naik turun. Ya, makanya kita kudu jaga nih iman kita biar naik terus, jangan turun terus. Makanya imannya para anbiya tulis naik terus, nggak turun-turun. Imannya malaikat stabil, nggak naik, nggak turun. Imannya manusia naik turun. Memang kadang banyakan turunnya, ya, turun nyerosot tuh. Kadang-kadang mentok dulu, habis mentok baru putar balik, betul nggak? Ya, makanya orang kadang-kadang suka dipentokin namanya Allah. Biar apa? Orang kalau belum mentok belum putar balik. Dibilang buntu bang, buntu. Enggak, belum maju aja. Pas udah mentok, iya buntu baru muter balik. Tadi aku bilang apa? Buntu di situ. Emang orang kadang begitu, kudu mentok dulu baru muter balik. Ya. Kita dibilang nih jangan main slot, jangan main judi. Kagak ada yang kaya main judi. Enggak, temen gue kaya dapat 3 juta kemarin, depo gue 200 gitu. Main lah tuh dia, mentok, pinjol, minjem lagi pinjol, main lagi, menang, kalah lagi, pinjol lagi, akhirnya pinjol udah 20 juta, baru mentok, Ustadz minjem duit dong 20 juta, tuh kan gue bilang apa kemarin, belum mentok belum balik orang tuh. Makanya kadang Allah bikin orang mentok biar apa? Biar puter balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu ya. Nah Imam Ghazali dalam masalah ini nggak sekedar mengatakan bahwa iman itu naik turun begitu aja, beliau pakai dalil. Ada dalilnya, nggak sembarangan. Apa dalilnya? Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, liyazdadu imanam ma'a imanihim. Kata Allah agar mereka bertambah imannya dari iman-iman mereka. Jadi kita masing-masing orang imannya beda-beda. Terlihat dari apa? Dari amal. Itu kelihatannya gitu. Iman kelihatan dari mana? Amal. Makanya Allah dalam Quran mengatakan ya, beriman aja nggak cukup, tapi kudu beramal. Makanya innalladzina amanu wa amilus, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Nah kata itu kalau murjiah enggak. Orang kalau sudah iman udah cukup, udah nggak perlu beramal.
Makanya kata ulama rukunnya iman 3 tulis. Yang pertama at-tasdiqu bil jinan, dia yakin dengan hati, tuh rukunnya. Kalau kita ngaku iman sama Allah harus diyakini di hati, jangan di lisan doang, di hati juga. Yang kedua, ya. Wa qaulun bil lisan, diucapkan di mana? Di lisan. Ya. Makanya nggak sah ada orang dia yakin sama Allah, yakin sama Rasul, tapi sepanjang hidupnya nggak pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla. Nah makanya itu ulama beda pendapat tuh tentang masalah Abu Thalib. Abu Thalib sebenarnya Islam nggak sih? Kenapa? Karena sepanjang hidupnya nggak pernah mengucapkan syahadat. Tapi kalau kita lihat kerjaan Abu Thalib itu orang yang beriman sama Allah. Kenapa? Karena selalu nolongin Rasulullah. Makanya Abu Thalib menurut kalangan syariat bukan orang Islam karena nggak mengucapkan syahadat. Tapi menurut orang hakikat Abu Thalib termasuk muslim karena tindak tanduknya membela Rasulullah menunjukkan dia ini punya iman kepada Rasulullah. Ya, sampai salah seorang ulama mengarang kitab, Said Ahmad Zaini Dahlan, judulnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, tuh, tentang selamatnya Abu Thalib. Makanya untuk paman Nabi yang satu ini kita jangan bilang kafir dah gitu. Nyari aman. Kalau Abu Lahab jelas disebutin dalam Al-Qur'an, Abu Thalib jangan. Ya. Gitu. Cuman juga jangan namain anak Abu Thalib ya gitu. Namain anaknya Abu Thalib gitu. Yang lain aja, paman Nabi Ade Abbas boleh itu ya. Abbas. Namanya Farhat Abbas gitu ya. Cakep juga tuh. Ya. Apa lagi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Itu surah apa tuh? Al-Kahfi. Sesungguhnya mereka adalah fityatun, para pemuda. Tuh. Ya, ini Allah muji nih para pemuda. Innahum fityatun amanu, mereka beriman sama Allah. Sampai-sampai kata ulama dalam kitab tafsir, tidaklah para pendukung Nabi ya, melainkan mereka itu anak-anak muda semuanya. Jadi waktu Nabi yang mana aja, mau Nabi Isa, muridnya tuh yang Hawari, anak muda semuanya. Siapa lagi? Nabi Sulaiman pun orang-orang kepercayaannya anak muda, termasuk Rasulullah. Siapa? Anak muda. Yang jadi tim support pertama anak muda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berapa umurnya waktu membela Nabi? 28 kurang lebih. Abu Bakar Siddiq masih 30-an, anak muda. Makanya kalau kita pengen bikin gebrakan di masjid, pasang anak muda. Tuh, karena anak muda itu karakternya ngegas. Makanya suka ngetrek di depan sini kan. Kira-kira yang ngetrek ini orang tua apa anak muda? Kali orang tua gitu lagi benerin ini gitu. Gak mungkin deh. Pasti anak muda sama. Mau bikin gebrakan di masjid, pasang anak muda tuh. Apa fungsinya orang tua? Nah, orang tua fungsinya ngerem. Makanya kalau kita bikin apa-apaan yang panitianya orang tua, kadang-kadang sering nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Sakit lah, darah naik lah, asam urat naik, kambuh, gula tinggi, hipertensi, pala puyeng, apaan aja dah. Tapi kalau anak muda aman insya Allah. Makanya fungsinya orang tua adalah membimbing yang muda tuh. Biar ada fungsinya, jangan semuanya orang tua, kasihan capek, aki-aki nyuruh nyuci piring, nyuci nampan, keselewa tangannya tuh, bajunya basah, masuk angin, pakai minyak angin tuh. Anak muda nyuci piring, ya. Orang tua ngapain? Orang tua grand design nih, tugasnya mikir karena ilmunya banyak, ya. Termasuk tuh termasuk Kiai Maimun Zubair. Saya lebih ahsan kalau kita mau ngikutin ulama, ikutin Kiai Maimun. Kenapa? Umurnya 100. Itu paling bagus kita punya guru yang umurnya udah umur panjang. Kenapa? Karena umur panjang itu pengalamannya panjang, pengalamannya banyak, ilmunya banyak. Kalau kita pengen tahu sebenarnya gimana sih habaib, kan gitu ya. Apakah benar habaib nasabnya terputus? Lihat Kiai Maimun Zubair gimana? Kiai Maimun Zubair itu mah habaib hormat banget beliau. Kenapa? Satu, gurunya habaib. Yang kedua, nih suatu hari Kiai Maimun Zubair kedatangan santri, masuk pesantrennya. Ini santri ternyata zuriat Rasul, habaib, cuman nggak ngomong. Malamnya Mbah Maimun ngimpi ketemu Rasulullah, dibilang sama Rasul,
ya Maimun, ya apa, ya Maimun saya titipkan cucu saya sama ente. Cucu bahasanya keturunan. Mbah Maimun kaget, malam langsung bangun, langsung dicari tuh, mana santri aneh, kalau nggak salah namanya Zaki, mana santri aneh yang namanya Zaki? Ente ngaku ente habaib ya? Enggak, bukan kiai, jangan bohong, tadi Rasul datengin saya, nitip ente, subhanallah. Tuh, itu kan dalil ya, bahwa keturunan Nabi yang sekarang habaib itu adalah zuriat Rasul, nggak terputus. Siapa yang bilang terputus? Inna syani akahual abtar, Abu Jahal dan kawan-kawan yang bilang ya Muhammad keturunanmu sudah terputus. Allah balas inna syani'aka huwal abtar, keturunan entelah yang terputus. Makanya nggak ada turunan Abu Jahal. Coba kita lihat nasabnya, kagak ada nasabnya Abu Jahal, nggak ada. Buntu udah putus. Tapi Rasulullah mengatakan dalam hadisnya ya, semua anak Adam nasabnya ke bapak kecuali anak aneh nih Fatimah. Fatimah nasabnya ke aneh tuh. Kenapa kau bukan dari laki? Nah kalau dari laki pasti jadi nabi. Ente bayangin ya, bagaimana luar biasa hadirin. Rasul punya anak laki, pasti jadi nabi udah. Ya. Pasti jadi apa? Allah ngejaga jangan. Nih dari Sayyidah Fatimah tuh. Makanya Ahsan ngikutin Mbah Maimun udah, hormatin habaib. Biar kali jelek, biar kali kurang akhlak, biar kali kurang ilmu, anggap aja nih potongan Quran. Kan kita kalau nemu potongan Quran kita apain? Kita hormatin, kita taruh Qurannya, kita letakkan di tempat yang mulia, nggak boleh diinjak walaupun cuman sepotong kagak sempurna. Nah, kita kudu hormatin, sama habaib gitu juga. Kita harus akui ada habaib yang sopan, ada yang nggak sopan, ada yang pinter, ada yang nggak pinter. Itu memang realita. Ya. Tapi kita nggak boleh tadi tuh. Ya, sembarangan menjadikan habaib sebagai guru kita. Ada habaib yang pantas jadi guru, ada yang belum pantas, bukan nggak pantas, belum pantas. Ya. Makanya kita ambil ilmu dari habaib yang apa ya? Yang alim. Semua ambil yang alim. Makanya Allah adil, Allah jadikan nasab Rasulullah keturunannya mulia. Tapi juga Allah jadikan ulamanya nggak mesti dari zuriat Rasul. Al ulama warasatul anbiya. Nah, jadi kembali lagi ke situ. Nah, apalagi dalilnya? Banyak dalam Al-Qur'an dalilnya yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Nah, iman juga kata Umar bin Abdul Aziz itu memiliki amal. Beliau mengatakan innalil imani faraid wa syara'i wa hudan wa sunanan. Iman itu punya faraid, punya fardu, punya amal ibadah fardu. Dan syariat dan batasan dan sunnah. Faman istakmalaha, siapa yang menyempurnakan yang fardu dan yang sunnah, maka dia telah menyempurnakan iman. Makanya para aulia itu dianggap imannya sempurna. Kenapa iman sempurna? Karena tidak ada suatu kewajiban melainkan dia kerjakan. Tidak ada yang sunnah melainkan dijalankan, itu wali. Jadi kalau kita pengen jadi wali, udah di list tuh. Apa nih, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat ini, sholat itu, di list. Ya, saking udah banyaknya Imam Ghazali bikin dalam kitab Ihya sholat hari Senin, sholat hari Selasa, sholat hari Rebo. Kenapa itu? Karena semua sholat itu dikerjain beliau. Makanya yang hadis-hadis lemah, yang lemah dipakai sama beliau untuk menyempurnakan sunnah. Semakin sempurna sunnah yang kita kerjakan, semakin sempurna juga iman kita. Ya, makanya kalau kita pengen lihat iman kita lagi gimana, lihat kerjaan kita. Iman kita lagi naik, amal kita naik. Iman lagi turun, amal ikut turun. Ya. Nah, kira-kira pertanyaannya kita, imannya lagi naik apa turun? Nah, lihat aja kerjaan kita. Makanya Nabi kalau pagi-pagi ketemu sahabatnya, Nabi nanyain kabar. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Tapi Nabi nggak bertanya kabar badan. Tapi yang Nabi tanya kabar iman. Sampai sahabat ditanya, "Kaifa haluk?" sama Rasulullah. Apa kata sahabat? Asbahtu mu'minan haqqon. Ya Rasul, di pagi hari ini saya dalam keadaan iman yang sebenarnya. Rasul tanya, "Ente ngomong begitu tandanya apa?" Ya. Nasbir alal bala, saya sabar dengan bala yang menimpa saya.
Wa nashkur 'alar raha, saya bersyukur dengan nikmat yang diberikan pada saya. Wa nardo bil qada, saya redho dengan apa yang ditetapkan Allah. Itulah tanda saya ini sedang beriman yang sesungguhnya. Ya. Dalam kesempatan lain juga Rasul bertanya pada sahabatnya, sahabat ditanya, begitu juga jawabannya, asbahtu mu'minan haqqo. Kenapa kok ente bisa bilang begitu? Saya semalam nggak bisa tidur ya Rasulullah. Saya ngadep kanan, saya lihat sorga. Saya ngadep kiri, saya lihat neraka. Saya merasa sedang berada di tengah-tengah jembatan Shirathul Mustaqim. Ada gak yang pernah ngalamin gitu? Nah, ini. Jadi kalau kita mengatakan dalam kondisi beriman itu harus ada buktinya gitu. Ya. Dan memang yang paling diperhatikan sama Rasulullah kondisi ini, batin. Karena dari batinlah muncullah amal. Ini kita kan bisa ngaji karena apa? Kondisi hati. Coba kalau kita habis dipecat, ya, habis dipecat di kantor, sampai rumah diomelin bini. Bukan disupport malah diomelin. Hati gimana tuh? Ah, malas ngaji, lagi suntuk, turun imannya. Nah, jadi para hadirin sekalian, ini pentingnya membahas tentang masalah iman karena semua aktivitas kita bergantung dengan iman. Makanya innalladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu iman dulu yang didahuluin. Enggak innalladzina amilus sholihat, enggak. Tapi innalladzina amanu baru wa amilus sholihat, karena amal soleh bergantung dari iman. Udah gitu. Apa yang bisa membuat kita naik imannya, tulis ada 6 perkara. Kurang lebih satu yang pertama, qiraatul Quran, banyakin baca Quran. Kalau kita baca Quran, iman kita nambah. Yang kedua, al-amal bil ilm, ngamalin ilmu yang udah kita tahu. Tadi di taklim ngaji apaan? Oh, masalah sholat sunnah, besok kerjain. Oh, masalah sedekah, besok sedekah gitu. Yang ketiga, mujalasatus sholihin, kita duduk bersama orang soleh, itu nambahin iman. Ya. Apalagi wali. Kalau zaman dulu yang dicari bukan sekedar ngaji, tapi ngelihat mukanya orang alim, mukanya wali, mereka semangat ibadah. Cuman jarang yang begini. Ya. Pernah nggak ketemu ada kiai yang kalau kita pandang, dengan memandangnya udah semangat ibadah udah. Wah, masya Allah itu. Nah itu wali itu cirinya. Ya. Kita mandang doang nih. Wah, pulang pengen sholat duha, pulang pengen baik sama bini, pulang pengen silaturahim, itu alamat wali. Cuman gak usah pakai ngomong-ngomong, ya. Kenapa? Kalau kita ngomong itu orang wali, berarti yang ngomong wali. Karena nggak ada yang kenal wali kecuali wali. Itu. Ada cara yang gampang biar jadi wali. Bagaimana caranya Ustaz? Kawin. Ya. Kalau kawin punya anak jadi apa? Wali murid gitu ya. Jadi wali murid ya. Gampang jadi wali ya. Kalau wali kota berat, saingannya banyak. Yang keempat, zikrullah, banyak-banyak mengingat Allah. Itu nambahin iman. Yang kelima, ijtinabul ma'as, menjauhi maksiat. Nah, ya. Yang keenam, hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, inilah 6 amalan yang bisa menaikin iman kita. Terus yang nurunin apa? Cuman satu dah tuh. Maksiat. Ya. Jadi kalau kita nih lagi istiqomah sholat duha misalnya, lagi istiqomah tahajud, maksiat aja berkurang tuh sholatnya, berkurang, nggak istiqomah. Makanya hukuman buat orang-orang soleh, para aulia, pertama dicabut rasa manis ibadah. Yang tadinya nikmat sholat hilang, yang tadinya nikmat wirid hilang, itu hukuman. Yang kedua dicabutnya istiqomah. Yang tadinya udah istiqomah witir sebelum tidur, baca ini, baca itu, hilang. Nah, itu hukuman itu. Jadi hukumannya bukan apa? Bukan cacar, bukan borok, bukan jarban, bukan ini, bukan. Hukuman itu. Ya. Yang ketiga, dijauhkan dari mimpi orang soleh. Ya. Mungkin sebagian jamaah ada yang sering mimpi orang soleh, mimpi wali, bahkan mimpi rasul. Itu hukuman juga. Jadi kita kan kalau ngimpinya baik-baik kan enak, ngimpinya ulama, ngimpinya wali, nikmat hadirin. Itu hukumannya tuh, dicabut rasa manis, dihilangkan istiqomah, nggak ngimpi orang soleh, itu sudah hukuman buat mereka. Makanya ada salah seorang ulama cuman gara-gara ngomongin orang, gibahin orang, 3 bulan nggak sholat tahajud, 3 bulan gak sholat tahajud. Tuh. Ya. Jadi
Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah jagain kita semua. Intinya ya iman itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan taat, turun dengan maksiat. Wallahu alam. So, ini udah Isya belum ya? Udah Isya belum? Hah? Wah, udah. Baik, kalau ada yang mau nanya, fadhol silakan. Kayaknya belum pernah ada sesi tanya jawab ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya silakan tunjuk tangan, nggak apa-apa ya? Bismillah, bismillah. Nah, tuh. Nggak ada yang mau nanya? Bakir. Bisa ya, pas. Baik ya, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan majlis kita menjadi majlis yang barokah, majlis yang mendapatkan pandangan Rasulullah, majlis yang diridai Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak pulang melainkan Allah bersihkan hati kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi harta kita, rezeki kita, anak-anak kita, keluarga kita, ilmu kita, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah biar bisa istiqomah mengerjakan ibadah fardu dan sunnah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mati husnul khatimah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاجلين من أهل الخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترف